Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Hidup 100%. Kali ini aku mau ngomongin tentang 3 model LOA atau Law of Attraction, di mana 3 model ini pasti kita pernah lakukan atau mungkin salah satunya kita dominan melakukannya gitu. Nah, 3 model ini yang pertama, semakin dikejar maka semakin lari. Segala sesuatu yang kita itu paksakan itu biasanya justru malah nggak terjadi. Misalnya nih, kamu suka sama seseorang. Nah, ketika kamu memaksakan untuk memiliki dia, entah gimana caranya, justru kalian malah nggak bersatu. Ada aja hal-hal yang membuat kalian itu sulit untuk bersatu. Ya, jadi semakin dikejar, dia semakin lari. Ibarat kata seperti itu. Segala sesuatu yang kita selalu kejar-kejar, justru malah kita merasa tidak bisa memilikinya. Walaupun kalau misalnya kita udah mendapatkan sesuatu yang kita kejar-kejar ini, kadang kita merasa kurang puas karena kita terlalu lelah ketika kita mengejarnya, gitu. Apapun itu ya, entah itu kesuksesan, entah itu uang, entah itu pasangan dan lain sebagainya. Ketika kita terlalu mengejar, terlalu menggebu-gebu untuk mendapatkan itu, justru kita malah akan terluka sendiri. Kita akan merasa kecewa sendiri. Kadang itu semua yang kita inginkan lari dan tidak kita dapatkan. Model yang kedua adalah semakin dihindari, justru semakin datang. Di video tentang Law of Attraction sebelumnya, aku udah pernah ngebahas tentang segala sesuatu yang kita tolak itu justru malah datang ke kita. Jadi apapun itu ya, entah itu hal-hal yang berkaitan tentang kebaikan, entah keburukan. Ya misalnya kamu tuh, aku nggak suka kaya, aku takut kaya gitu misalnya. Nah, justru malah kamu biasanya dijadikan kaya karena kamu takut sama kekayaan. Misalnya juga nih, kamu takut diselingkuhin, kamu bener-bener menghindari untuk diselingkuhin gitu ya, sangat takut sekali gitu. Ibarat kata tuh nggak sama kayak orang-orang yang mungkin biasa aja, kamu bener-bener takut banget. Nah, justru hal itu malah biasanya datang ke kehidupan kamu. Misalnya nih, kamu punya cerita di mana dulu, mohon maaf, misalnya orang tua kalian itu ada yang berselingkuh. Jadi kalian tuh benci banget yang namanya perselingkuhan. Karena saking bencinya, karena saking ingin menghindarinya, kadang hal itu justru malah terjadi di kamu dalam bentuk yang lain, dalam cerita yang lain gitu. Karena segala sesuatu yang kita hindari pasti akan datang gitu. Ini bertolak belakang ya. Jadi sama kayak yang poin pertama, ketika kita mengejar sesuatu, yang kita kejar justru malah lari. Dan ketika kita sangat menghindari sesuatu, justru sesuatu itu malah mengejar kita. Ini kayak kebalikannya dari model yang pertama tadi. Gitu. Jadi keduanya ini sebenarnya kalau kita pakai itu bisa sih. Yang pertama, mungkin kamu kalau misalnya membenci sesuatu malah kejar aja dia gitu. Justru malah nanti dia akan lari, malah nggak mau lah sama kamu gitu. Nah, yang model kedua ini, ada nggak kira-kira orang-orang yang dengan sengaja menggunakan model kedua ini? Ada. Jadi dia ini dengan sengaja setiap hari ngomong segala sesuatu yang dia nggak sukai. Misalnya gini, aku benci kaya, aku benci sukses, aku benci dia, aku benci ini, aku benci itu gitu. Dia semakin memupuk itu dan pada akhirnya yang dia benci itu malah datang ke dia gitu. Ada yang praktikus kayak gini, tapi aku pernah ngelihat itu di luar negeri ya. Ya kamu kalau misalnya bener-bener gak bisa dapetin apa yang kamu kejar, ya udah kamu campakkan dia aja. Kamu bener-bener berakting seolah-olah kamu tuh menghindari dia. Dan pada akhirnya yang kamu hindari itu justru malah balik ngejar kamu gitu. Tapi aku menyarankan untuk kalian tuh nggak perlu pakai model kedua ini. Kenapa? Karena bawah sadar kalian itu nggak bisa bohong. Karena dirimu itu nggak bisa bohong. Jadi apa yang kamu bener-bener benci dan apa yang bener-bener kamu cintai itu dirimu sendiri nggak bisa bohong. Alam semesta tuh nggak bisa dibohongin gitu kesannya. Kayak ya kalau misalnya kamu sebenarnya sangat mencintai dia terus kamu pura-pura nggak cinta dia, ya pada akhirnya yang kamu tolak itu ya nggak akan datang karena kamu ketahuan kalau kamu sebenarnya mencintai itu gitu ya. Jadi ya intinya tuh Allah tuh juga nggak bisa ditipu, Tuhan itu nggak bisa ditipu ya. Tuhan yang menggerakkan alam semesta ini dan alam semesta ini pastinya tunduk dengan Tuhan ya. Dan dia tahu kalau kamu tuh bohongan gitu. Walaupun sebenarnya niatnya ya kamu pengen mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan cara model yang kedua ini. Yang ketiga adalah model tawakal, pasrah, netral atau tenang. Jadi kita ketika dalam kondisi seperti ini justru kita mendapatkan hal-hal yang baik, kita menarik hal-hal yang terbaik yang bisa terjadi dalam kehidupan kita.
Ya, ini beda dari yang pertama dan yang kedua. Dan ini sangat disarankan ya, yang ketiga. Karena kita itu bertawakal pastinya setelah kita berusaha. Kita pasrah pastinya nggak hanya sekedar menyerah ya. Pasrah itu adalah ketika kita itu benar-benar memasrahkan urusan kita ke Tuhan ketika kita tuh udah sangat berusaha gitu. Jadi bukan terlalu mengejar atau bukan terlalu menghindari. Benar-benar kita netral dan tenang, ada di tengah-tengahnya ya. Jadi kalau kita ada di sini, kita pasti match atau cocok dengan apa yang kita kejar. Entah itu kesuksesan, entah itu seseorang, entah itu kedamaian, entah itu ketenangan. Pokoknya segala sesuatu yang kamu inginkan, segala sesuatu yang ingin kamu tarik itu sangat cocok di model ketiga ini, tawakal, pasrah, netral atau tenang gitu. Tapi masalahnya memang tidak semua orang bisa di level ini gitu ya. Biasanya orang itu kalau nggak condong ke yang pertama atau condong yang kedua, terlalu mengejar atau terlalu menghindari gitu. Terus gimana caranya biar kita bisa menjadi model yang ketiga ini? Nah, ya kita banyak-banyakin nih interaksi sama Tuhan. Interaksi sama Tuhan ini dalam artian kita banyak-banyak ngelakuin kebaikan. Kalau misalnya kita salah, ya kita minta maaf, kita introspeksi. Kalau misalnya kita dizalimi atau mungkin dijahatin, ya udah kita belajar untuk memaafkan. Tapi di sini balik lagi ya, setiap orang itu memiliki kesalahan, dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita kebanyakan ya karena salah kita sendiri gitu. Jadi alih-alih kita menyalahkan orang lain, mending kita introspeksi ke diri sendiri. Kenapa hal-hal itu bisa terjadi? Kenapa hal-hal itu ada dalam kehidupan kita? Karena bisa aja nih, kamu itu mengalami hal-hal yang terjadi saat ini, itu karena kamu jadi model yang pertama. Jadi semakin kamu kejar, justru malah semakin lari. Jadi kamu stres sendiri, jadi kamu depresi sendiri gitu. Atau yang kedua, ketika kamu menghindari sesuatu, ketika kamu sangat membenci sesuatu, ketika kamu sangat menakuti sesuatu, justru malah datang ke kamu gitu ya. Jadi ibarat kata nih, dalam posisi kita netral dalam artian itu kita nggak perlu ngejudge orang lain, kita nggak perlu ngejudge keadaan agar keadaan itu tidak berbalik menyerang kita. Itu yang artinya netral, dan pada akhirnya kita akan bisa menjadi lebih tenang. Dalam artian tenang ini adalah kita fokus ke diri sendiri, tapi bukan berarti egois ya. Jadi ketika kamu fokus ke diri sendiri, justru malah kamu akan berdampak ke setiap orang, ke setiap hal yang ada di sekitar kamu. Kenapa seperti itu? Ya ketika kamu fokus sama diri sendiri, pasti kamu akan memikirkan kebaikan dunia kamu, kebaikan akhirat kamu gitu. Pastinya ketika kamu memikirkan akhirat kamu, ya pasti juga kamu akan baik ke semua orang, baik ke semua makhluk gitu ya. Itu udah bawaan ketika kita fokus dengan diri sendiri, dalam artian bukan yang egois, bukan kayak serakah, bukan rakus, bukan semaunya sendiri, bukan kita sok-sokan dan lain sebagainya ya. Tapi lebih kepada kita fokus pada kebaikan diri sendiri, yang akhirnya kebaikan itu akan membawa kebaikan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi pastikan kamu memiliki model ketiga ini. Aku harap kita semua memahami 3 model LOA atau Law of Attraction ini ya, agar kita itu paham kita itu ada di model yang mana nih gitu. Nah, ditelisik lagi apa yang datang di kamu saat ini, apakah benar hal-hal itu sebenarnya hal-hal yang kamu benci dari dulu, dan apakah yang kamu itu nggak miliki sekarang itu adalah hal yang kamu kejar dari dulu, sangat kamu kejar, sangat kamu inginkan, yang pada akhirnya hal itu justru malah nggak datang ke kehidupan kamu, gitu ya. Kan banyak nih orang-orang yang kayak ngeluh, kenapa sih harus aku, kenapa sih aku nggak pernah bahagia dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya orang-orang seperti ini itu menakuti hal-hal yang akan mengecewakan dirinya. Ya, ketika dia takut banget, ya hal itulah yang terjadi. Dan dia pada akhirnya mengejar sesuatu yang mungkin dia rasa dia tidak bisa miliki, mengejar kebahagiaan itu sendiri. Dan kebahagiaan itu seolah-olah lari dari dirinya. Padahal di sini kebahagiaan itu ya dalam dirinya sendiri, yaitu ketenangan itu tadi. Jadi semua, aku harap kita bisa belajar untuk mendalami model yang ketiga, menjadi seseorang yang tawakal, seseorang yang pasrah, tapi bukan berarti menyerah, menjadi seseorang yang netral, tidak mudah mengejudge orang lain atau mengejudge keadaan, dan menjadi seseorang yang damai dan tenang gitu ya. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan, mohon maaf kalau ada salah kata, sampai jumpa di video yang lainnya.